Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Supervisi Kelas. Sebelum kami melanjutkan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, Arda Noaroh, dengan NIM 2030205135. Bersama rekan saya, Putri Ramadhani Nurrahman, dengan NIM 2030205125. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada A, pengertian supervisi kelas. Supervisi merupakan bagian dari proses atau aktivitas suatu fungsi pengawasan dan pengendalian. Menurut Schoenberg, 1990, menganggap dimensi supervisi sebagai proses mempromosikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, atau serangkaian kegiatan pengambilan keputusan. Dan ada 1990 menganggap dimensi supervisi sebagai proses mempromosikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, atau serangkaian kegiatan pengambilan keputusan. Dan ada juga menurut Arwan tahun 2006, kegiatan supervisi adalah kegiatan terencana manajer yang diwujudkan dengan meningkatkan, membimbing, mengamati, memotivasi, dan mengevaluasi karyawannya untuk melaksanakan kegiatan atau tugas sehari-hari. Dan yang dimaksud dengan supervisi kelas adalah tugas pokok pembelajaran, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas proses dan prestasi akademik. Lalu yang B, ada manfaat dan tujuan supervisi kelas, yaitu adalah tujuan supervisi kelas untuk mengembangkan lingkungan pengajaran yang baik. Lalu ada lagi manfaatnya menurut Suharsimi Arikunto tahun 2004, yaitu meningkatkan prestasi siswa sekolah dalam hal semangat belajar untuk mencapai prestasi akademik terbaik. Lalu yang B, ada meningkatkan kualitas kinerja guru. Yang pertama, membantu guru memahami tujuan apa peran pendidikan dan sekolah dalam mencapai tujuannya. Lalu yang kedua, ada membantu guru melihat lebih jelas, memahami situasi dan kebutuhan para siswa-siswanya. Yang ketiga, membentuk etika tim yang kuat dan menyatukan guru dalam tim yang efektif, bekerja sama dengan cara yang bersahabat dan saling menghormati satu sama lain. Yang keempat, meningkatkan pembelajaran yang akhirnya juga meningkatkan kinerja belajar dari prestasi siswa. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas pengajian guru dan dua aspek dari segi strategi, keahlian, dan alat pengajarannya. Lalu yang keenam, ada sediakan bentuk sistem berikut, gunakan teknologi yang dapat membantu guru dalam mengajar. Lalu yang terakhir, ada sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan kepala sekolah memposisikan ulang guru. Yang C, ada meningkatkan keefektifan kurikulum dan membuatnya lebih mampu untuk gunakan dan lakukan dengan baik. Yang D, menentukan kepala sekolah memposisikan ulang guru. Yang C, ada meningkatkan keefektifan kurikulum dan membuatnya lebih mampu untuk gunakan dan lakukan dengan baik. Yang D, meningkatkan efektif dan keefisienan fasilitas yang ada untuk perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keahlian siswa. Yang E, terutama untuk meningkatkan kualitas manajemen seadanya, khususnya dukungan untuk menciptakan suasana kerja optimal yang kemudian siswa dapat mencapai hasil terbaik dalam prestasi yang diharapkan. Yang terakhir, ada meningkatkan kualitas situasi sekolah secara keseluruhan agar menciptakan situasi damai dan kondusif. Ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran, menunjukkan keberhasilan kelulusan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putri Ramadhani Nurrahman. Terima kasih. Saya Putri Ramadhani Nurrahman akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah supervisi kunjungan kelas. Supervisi kunjungan kelas dilaksanakan melalui tahapan serta langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan supervisi kelas dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang ditentukan. Langkah-langkah supervisi kunjungan kelas meliputi 1. Tahap pertemuan awal atau tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini merupakan
Pembuatan kerangka kerja. Instrumen penilaian dipersiapkan oleh supervisor. Dan guru sebaiknya juga mengetahui indikator-indikator yang menjadi objek penilaian. Selanjutnya, guru diberitahukan waktu yang akan diadakan supervisi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahap persiapan ialah 1. Mempersiapkan instrumen atau alat observasi kunjungan kelas. 2. Memberitahukan kepada guru yang akan disupervisi dan memberitahukan waktu kunjungan kelas. Dan melakukan kesepakatan pelaksanaan supervisi. 2. Tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap ini, guru mengajar di kelas atau di lapangan dengan menerapkan keterampilan-keterampilan yang telah disepakati bersama. Supervisor dan kepala sekolah melakukan observasi dengan menggunakan instrumen yang telah disepakati. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi yaitu 1. Supervisor dan kepala sekolah menempati tempat yang telah ditentukan bersama. 2. Observasi harus berfokus pada aspek yang telah disepakati. 3. Kepala sekolah perlu membuat komentar yang sifatnya terpisah dari hasil observasi. Dan 4. Jika ada ucapan atau perilaku guru yang dirasa mengganggu proses pembelajaran, supervisor dan kepala sekolah perlu menasihatinya. 3. Tahap pertemuan umpan balik. Nah, pada tahap ini, hasil observasi didiskusikan secara terbuka antara supervisor, kepala sekolah, dan guru. Beberapa hal yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah memberikan penguatan terhadap penampilan guru agar tercipta suasana yang terbuka dan akrab. 2. Kepala sekolah mengajak guru untuk menelaah tujuan pembelajaran, kemudian aspek pembelajaran yang menjadi fokus perhatian dalam supervisi. 3. Menanyakan perasaan guru tentang jalannya pelajaran. 4. Secara bersama-sama menentukan rencana pembelajaran berikutnya. Termasuk supervisor dan kepala sekolah memberikan dorongan moral bahwa guru mampu memperbaiki kekurangannya dan meningkatkan kinerjanya. 5. Prosedur supervisi pendidikan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah rangkaian kegiatan supervisi pendidikan untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada kepala sekolah dan guru agar termotivasi melakukan perbaikan-perbaikan. Dan terakhir, 6. Pemilihan dan penetapan pendekatan dalam supervisi pendidikan tentu harus dilakukan sinkronisasi dengan metode lain dan teknik-teknik supervisi yang akan diterapkan supervisor dalam mengembangkan model supervisi pendidikan. Selanjutnya, D. Teknik-teknik supervisi kunjungan kelas. 1. Pengertian sebagaimana diketahui, supervisi kunjungan kelas merupakan salah satu pendekatan supervisi individual. Supervisi kunjungan kelas adalah kegiatan kepala sekolah atau pengawas sekolah mengunjungi kelas tempat guru melaksanakan pembelajaran. Kepala sekolah maupun pengawas dalam melaksanakan supervisi kunjungan kepada guru di kelas dilengkapi dengan lembar observasi atau kuesioner yang dijadikan alat ukur keberhasilan guru dalam mengajarkan siswa. 2. Pertemuan pribadi antara supervisor dengan guru untuk membicarakan masalah-masalah khusus yang dihadapi. 3. Rapat antara supervisor dengan para guru di sekolah. Biasanya untuk membicarakan masalah-masalah umum yang menyangkut perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. 4. Kunjungan antar kelas antar sekolah merupakan suatu kegiatan yang terutama untuk saling menukarkan pengalaman sesama guru atau sesama kepala sekolah tentang usaha-usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar. 5. Pertemuan-pertemuan di kelompok kerja penilik, kelompok kerja kepala sekolah, serta pertemuan kelompok kerja guru atau KKG, pusat kegiatan guru, dan sebagainya.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan materi atau ketidakjelasan dalam menyampaikan materi. Kami dari kelompok 11 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.